Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kafa semuanya, kembali lagi di podcast Khalifa Alifa. Nah, kali ini sama seperti episode sebelumnya, tentunya kita menghadirkan tamu-tamu yang spesial dan pastinya punya prestasi yang luar biasa. Kalau begitu, kita perkenalan dengan mereka. Halo Papa dan Raka, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Papa, Raka? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, ini kan teman-teman di rumah belum tahu nih eh, siapa yang kita undang ini dan prestasinya apa aja. Kalau gitu kita perkenalan dengan mereka. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Reskiana Simanjuntak. Saya dari kelas 5 Al-Badi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Artama Simanjuntak, orang tua dari anak saya Muhammad Raka Reskiana Simanjuntak. Papa dan Raka, ini di depan kita udah banyak medali ya. Ada yang silver, ada yang emas, ada yang gold, ada yang perunggu. Ya, Ini di bidang apa nih prestasinya? Kalau boleh teman-teman dan saya tahu gitu ya. Karena suka keliru ini. Ada bola tenis apa padel atau apa ini? Iya. Boleh Papa diceritain dulu. Oke. Jadi sebelumnya ini Raka ini dia menekuni di bidang tenis lapangan, Pak. Tenis lapangan. Jadi dimulai dari usia dini, dia sekarang mengikuti kejuaraan tenis lapangan junior. Oke, yang junior. Oke, junior. Jadi di tenis lapangan junior itu ada per kelas-kelas umur ya, Pak. Jadi untuk Raka sekarang dia bermain di usia kelompok 10 tahun. Jadi di bawah 10 tahun. Untuk tahun depan di 2026 dia sudah harus naik di kelompok 12. Berarti kalau kelompok 12 itu apa? Middle kah atau 12 tahun, Pak. Jadi nanti Oh, jadi per iya, jadi kategori di umur tenis itu. itu di 10 tahun, kelompok 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, sama 18 tahun. Wah, mantap ya. Berarti Iya. ini harus dipertahanin kalau bisa, Pak. Iya. Raka, sejak kapan main tenis? Raka dulu tuh sebenarnya suka ikut papa main tenis. Jadi kan lama-lama, mau juga lah main tenis lah. Akhirnya Raka latihan sudah itu. Berarti sering ikut papa main tenis, terus akhirnya Kepengen bisa juga ya. kepengen juga. Ini apakah dulunya seorang atlet atau memang just hobi doang main tenis? Kalau Papa sebenarnya awalnya hobi aja. Hobi aja, dari hobi, kemudian apa namanya, ikut melatih juga. Jadi pas Raka mau main, ya sudah. Jadi banyak waktu juga buat melatih tenis. Nah, ini kan bisa dibilang Raka kan sekarang atlet, Pak ya? Iya, atlet junior. Atlet junior untuk tenis lapangan. Ya, betul, Pak. Proses, boleh ceritain mungkin proses Raka selama untuk menjadi seorang atlet ini bagaimana? Atau ada tahapannya kah seperti itu untuk bisa menjadi seorang atlet? Kalau untuk prosesnya Raka waktu itu sebenarnya kalau dibilang terencana sebenarnya enggak, Pak. Jadi lebih pas saat dia sudah mau latihan, kita nggak paksa dia untuk ini dari umur dini. Pas dia sudah mau latihan, kita ajak, dia senang, baru kita ikutkan lomba. Dari lomba-lomba kejurnas ini, kejuaraan nasional, ini dia tambah semangat. Dapat prestasi, tambah sering latihan, tambah rajin latihannya, ketemu banyak teman, tambah bertandingnya di luar kota. Lebih senang lagi. Lebih senang lagi sekalian jalan-jalan kayaknya, Pak. Gitu. Pasti itu ya tujuannya. Iya. Keluar kota nih. Raka ingat nggak pertandingan pertama Raka ya? Bisa dibilang pertandingan juga ya? Iya, bisa, Pak. Pertandingan pertama Raka itu di mana dan saat itu apa yang Raka rasain? Itu pertama kali tanding di Jakabaring sih, Palembang. Rasanya sih ya masih baru, masih agak grogi gitu kan. Jadi belum biasa ketemu lawan-lawan kan. Tapi di pertandingan pertama dia bikin kejutan, dia langsung menang. Oh, di pertandingan pertamanya. Luar biasa ya. Berarti waktu menang itu Raka seneng atau gimana tuh? Apa yang dirasain? Ya seneng, Pak. Bisa baru pertama loh itu.
langsung menang bisa. Langsung menang ya. Dapat apa waktu itu? Waktu itu dia menang ronde pertama. Jadi berhasil ngalahin lawan yang udah beberapa kali pertandingan. Jadi dia ya kaget dan senang juga. Walaupun setelahnya ketemu unggulan-unggulan lain dia kalah. Oh, tapi ya one step. Iya, dapat pengalamannya dia ini Jadi memacu memacu dia buat buat rajin lagi lebih dia. baik lagi Iya, ya pastinya, betul, Pak. Pak. Menyempurnakan mungkin teknik-tekniknya Iya, gitu betul, ya. Pak. Raka, kalau Raka ada ini nggak kayak atlet favorit atau atlet yang disenengin itu siapa tuh? Boleh di dunia tenis, boleh juga di dunia yang lain. Kalau tenis ada dari Spanyol. Siapa tuh? Oh jauh banget ya, ini idolanya. Kalau saya idolanya mungkin Roma Irama gitu. Ini dari Spanyol. Siapa Raka tahu nggak? Ini Rafael Nadal. Nadal. Rafael Nadal ya. Rafael Nadal. Oke. Itu atlet tenis juga. Iya. Oh mantap ya. Semoga nanti bisa lah ya Raka menyusul si favoritnya itu ya. Amin. Kalau Raka untuk bagi waktunya nih gimana? Antara belajar, antara pasti kan ada buat latihan juga ya. Nah itu gimana cara Raka untuk mempersiapkan itu semua? Kalau belajar kan sampai jam pulang kan. Sudah jam pulang tuh selainnya Raka baru latihan tenis itu. Pulang sekolah baru Pulang latihan. sekolah. Oke, berarti itu Raka yang sendiri yang ngatur atau ada tangan papa dan mama juga? Iya, ada tamu papa dulu juga. Dibantu juga ya Iya. pastinya ya. Diingetin ya. Oke. Kalau ke papa nih, papa, ini kan mungkin potensial Raka waktu itu belum tahu nih, mungkin wah dijadiin atlet nih gitu. Iya, betul, Pak. Ngelihat potensi Raka yang dari awal mungkin nemenin, terus bukan mungkin ya, memang dari awal nemenin dan juga sampai ngelihat performanya yang sekarang ini, apa yang papa rasain gitu? Jadi kalau yang kita rasakan di sini ya pertama senang ya, senang dan bangga juga, Raka bisa berprestasi, mewakili dirinya, mewakili sekolah, mewakili klub dia latihan, sampai dengan kalau main di luar kota kan kita juga bawa nama kota kita kan, Iya, kota betul. Palembang. Jadi, bangga juga dan setiap pertandingan, setiap kejurnas yang diikutin terlihat progresnya, Pak. Jadi semakin lama semakin meningkat permainannya, semakin bagus tekniknya. Ya, karena sebelumnya juga faktor persiapannya lebih bagus lagi. Jadi setelah pertandingan, kita lihat apa yang kurang, kita pulang pertandingan, kita latihan, kita perbaikin. Ya pasti ya selalu ada evaluasi Iya, ya, Pak, betul, baik Pak. dari pelatih, dari papa juga sebagai orang tua, dan mungkin dari Raka kayak aku kurang di sini deh, harus dilatih lebih dioptimalin, mungkin seperti itu juga ya teman-teman Iya, ya. betul. Nah Raka, ada nggak kayak selama pertandingan ya, baik itu di Palembang maupun di luar Palembang, kayak Raka ngerasa ada momen lucu yang Raka inget sampai sekarang? Iya, ada nggak? Atau yang paling berkesan deh kayak itu? Oh iya, biasanya kan ngumpul sama teman-teman tanding kan. Ya biasanya kami tuh kalau tanding kan udah saling kenal kan lawannya kan. Kami biasanya sudah latihan langsung, sudah tanding sudah langsung kami main-main bareng lucu-lucuan gitu. Buat ini juga ya, refreshing juga ya. Iya. Jadi nggak mulu ini lawan aku nih harus Iya, Pak. kayak gue sikut nih gitu. Enggak ya. Jadi Enggak, tetap hubungan baik tetap Iya. terjaga ya Jadi antara di lapangan tuh mereka setelah pertandingan mereka kumpul, Pak, main. Main sama-sama anak-anak, jajan atau Iya. ya main kejar-kejaran atau main bola apa. Yes, Habis tanding dapat jadwal tanding masing-masing, udah ke lapangan, terus lapangan bertanding lagi. lagi. Jadi ya seusia mereka. Jadi bisa ya. ketemu sama kawannya sendiri. Jadi lawan. Kalau selama pertandingan ada nggak Raka yang kayak Raka ngerasa wah ini lawan berat nih kayak gitu, ada nggak yang seperti itu? Ada. Waktu pertandingan apa? Waktu itu Jawa, Pak. Banyak sih lawan-lawannya, apalagi sporternya kan lebih banyak lagi kan. Jadi bisa keganggu permainan Raka tuh gitu. Oh berarti ini
dengan aura supporter rame itu mengganggu atlet juga ya ternyata ya. Iya, iya, Pak. Saya kira, oh masa bodoh deh kayak gitu, mau rame mau sepi, ya main aja yang penting. Ternyata ya mengganggu Betul. mentalnya juga ya. Walaupun di tenis itu, Pak, Mm, sebenarnya saat poin berjalan itu tidak boleh ada gangguan. mm. Jadi tidak boleh ada suara. Tapi setelah poin mati atau bolanya selesai 1 poin, supporter boleh bersorak atau bersuara lagi. bersuara. Nah, itu yang biasanya ganggu kita. Pada saat kita error atau bola kita yang mati, Mm. penonton atau supporter lawan bersorak, kita jadi terganggu gitu. Mungkin itu kayak kan sering nonton badminton ya yang atlet Indonesia gitu, mungkin kayak gitu kali vibes-nya Iya, Pak ya. kalau badminton kan setiap pas poin berjalan boleh terus bersorak kan. Kalau di Iya. tenis nggak boleh, Pak. Oh. Setelah poin selesai baru boleh Baru sorak boleh bersuara. atau tepuk atau kasih apa. Berarti ada aturannya sendiri Iya, ya. ada aturannya Nih. di tenis. Ada nggak kayak motivasi atau yang selalu Papa kasih ke Raka selama pertandingan ya? Baik itu pertandingan di Palembang maupun itu keluar, ada nggak mungkin treatment khusus atau nasihat-nasihat yang Papa kasih ke Raka? Paling kalau sudah saatnya masuk ke pertandingan, sudah mendekati, artinya kita sudah persiapan Mm-mm. sebelumnya, kita harus berangkat atau pertandingan, lebih banyak menekankan rileks sih, Pak. Jadi kalau untuk pertandingan tuh kita sudah nggak bisa banyak merubah teknik, merubah apa pola main. Jadi lebih rileks, lebih santai, lebih fokus ke permainan sendiri, lebih fokus untuk bermain bagus Iya. dan tidak terganggu sama faktor-faktor teknis yang lainnya. Papa berarti setiap pertandingan Raka selalu ikut Iya, atau? selalu Nah berarti ya bener ya, selalu anak mendampingi. selalu mendampingi ya. Ya berarti ya anak yang hebat itu selalu ada support system dari orang tuanya, teman-teman ya. Jadi mau sehebat apapun, ya pasti ada orang-orang yang hebat juga di belakangnya. Seperti itu. Raka, ini dalam waktu dekat ini kamu ada agenda pertandingan kemana nih? Oh, nanti di bulan ini Pak ada di Jakabaring Palembang ini. Tanggal berapa tuh? Akhir bulan Pak. Akhir bulan tuh ada 2 seri lagi di 23 sampai akhir bulan, Pak. Padat banget ya jadwalnya. Iya. Itu di bulan September. Belum nanti mungkin mendekati akhir tahun biasanya banyak juga nggak Pak? Akhir tahun ada di Bandung. Tuh, Di Bandung. Masya Allah ya, tabarakallah ya. Ya pokoknya sukses buat Raka. Ya semoga nanti pertandingan bulan ini bisa memberikan hasil yang terbaik ya. Amin, amin. Iya. Makasih, Pak. Raka, Bapak mau tanya kamu. Pasti kan ada tugas dari sekolah ya. Iya. Nah, ini agak ini ya. Entah itu tugas pelajaran umum, entah itu hafalan ya. Itu kamu gimana setornya? Apakah selama latihan sambil voice note auzubillahi minasyaitonirrajim? Gimana? Ya kan kalau itu kan sudah dari tanding biasanya pas lagi istirahat akan ngumpulin tugasnya baru dulu di situ. Jadi waktu udah selesai tanding baru nyelesain tugas-tugas apa aja yang dikasih ya. Seperti itu. Ada pernah yang kelewatan nggak? Mesti, aduh aku belum ngerjain tugas nih, Pak. Udah malam kayak gitu ya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih Pak. Mungkin karena capean ya, tiduran. Terus Raka gimana? Apakah Bunda maaf saya belum ngumpul tugas nih, boleh kasih keluangan waktu nggak? Pernah nggak kayak gitu? Atau dikasih ke mama papa lagi? Tolong mah Pak, hubungi bunda ini. Pernah ya? Iya pernah. Oke, berarti ya cukup ini ya. Cukup menyita waktu juga buat latihan, buat ngerjain tugas ya. Dan semuanya harus bisa Raka dan papa mamanya atur gimana biar seimbang gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Papa, cara boleh sharing mungkin ya Pak ya. Iya. Kita sharing gimana cara Papa buat parenting Raka kayak gitu dengan kesibukannya Raka yang saat ini, dan
Ini udah kelas 5 ya Raka ya? Kelas 5. Kelas 5 udah mau kelas 6, udah mau padat. Nah, itu boleh mungkin bisa sharing ke teman-teman atau sahabat Kava yang di sana. Gimana cara parenting yang papa mama lakuin ke Raka? Ya jadi dengan kesibukannya yang sekarang bertambah, yang tadinya cuma sekolah, pulang mungkin sore ada tahfiz, ada les aja. Sekarang bertambah dengan harus latihan tenis. Sudah latihan tenis ternyata dia harus mengikuti pertandingan. Jadi lebih banyak waktunya sebenarnya. Kalau bisa dibilang nomor 2-nya setelah sekolah ya pertandingan ini sekarang. Pertandingan dan latihan. Jadi yang pertama kita perhatiin itu pasti kesehatannya, Pak. Kesehatannya, jadi dari dia makan, vitamin, mungkin nutrisi yang lain seperti susu. Iya. Nah, terus yang kedua istirahatnya. Jadi dengan kegiatan yang padat juga harus istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir mungkin karena masih usianya juga junior dan masih anak-anak, ya itu Pak, masih perlu main Pak. Masih perlu main. Jadi kita dunia main ya. Jadi memang dunia main. Jadi ya siasatinnya mungkin ada waktu senggang tetap harus isi dengan main, hiburan dan refreshing lah. Biasanya juga kalau dengan lagi tanding atau latihan lagi padat, ya paling gampangnya motivasinya dengan mainan Pak. Dijanjiin mainan. Iya, balik lagi kalau dikasih mainan pasti anteng Pak. Iya. Tapi ada nggak Pak kayak momennya Raka nggak mau latihan kayak gitu? Karena ngerasa capek atau ngerasa apa kayak gitu. Pengen istirahat dulu deh gitu. Iya, ada Pak beberapa waktu pasti dia lagi ngerasa capek latihan, tapi sebisanya walaupun latihannya sebentar tetap harus dikerjakan, walaupun misalnya dari papa jemput di sekolah nih, kan kita biasanya langsung latihan, langsung pergi latihan. Di jalan dia udah ngantuk nih Pak, tidur di jalan, istirahat, nyampe lapangan mungkin dia masih tidur. Biasanya kita biarin dulu, sisa waktu biasanya 1 jam latihan atau setengah jam nggak apa-apa, dia tetap latihan. Yang penting dia tetap berlatih dan istirahat juga dapat. Karena kalau di olahraga tenis atau yang lainnya juga, feeling itu kalau kita nggak latihan bisa hilang Pak. Iya ya. Iya, jadi lewat berapa lama nggak latihan bisa hilang. Jadi kayak Bisa mungkin hilang. refleks Ya, refleksnya ya, gitu betul, Pak. Pak ya. Jadi walaupun waktunya sedikit atau separuh nggak apa-apa, tetap latihan karena akan menyesuaikan badan kita juga. Oke, berarti ya dari papa tadi udah cerita gimana cara manage mood-nya, mungkin mood Iya. Raka, terus gimana cara buat Raka juga semangat latihan. Nah, kalau dari Raka nih, ada nggak tips buat teman-teman di rumah? Ya, jadi yang pertama harus latihan dengan serius, harus semangat. Belajar juga kalau ada yang ganggu atau itu lupain aja. Lewatin udah lewat itu. Gak usah diingetin lagi. Emang kamu ada yang ganggu Raka? Mungkin maksudnya kayak di pertandingan Pak. Oh. Di pertandingan atau di latihan biasanya kan mereka terganggu dengan apa? Suara-suara Kalau penonton gitu penonton ya. tadi mungkin nonton, terus keputusan wasit yang suka tipis-tipis di antara Iya. bola dan garis, biasanya gitu Pak. Oh, berarti ya kalau ada gangguan kayak gitu, ya udah biarin aja Raka Iya. ya. Fokus aja dengan Fokus aja apa yang kamu pengen capai Iya, ya. permainan sendiri. Iya. Raka, mungkin ada nggak kayak Raka pengen ngungkapin ini ke papa mama tapi belum terucap, belum kesampaian buat ngomong. Nah, ada nggak apa yang Raka pengen omong nih ke papa mama Raka? Kayaknya udah semua. Udah semua. Udah semua. Oh, langsung ya, heart to heart ke papa mamanya ya. Tapi kalau dikasih waktu lagi nih, apa yang pengen Raka sampein bener yang tulus dari hati Raka buat papa mama? Ngomongin tentang apa?
tahu lah ya. Ya udah semua. Cuman ya kalau Raka mau ngomong sih langsung diomongin biasanya. Ya, bisa ngomong apa? Ngomong minta apa itu, minta makan apa, mau jalan-jalan. Itulah. Itu biasanya. Kalau untuk dedikasi mama papa selama ini, apa yang pengen Raka sampein? Itu dong. Terima kasih. Atau ke papa ya langsung ya. Jangan ke bapak. Atau dikira bapak papa kamu. Langsung ke papa Oke, tuh. terima kasih, Mewakili Bapak. mama juga. Udah, sama-sama. Ini emang kalau anak cowok tuh kayak gini ya, kayak makasih. Iya. Oh, iya cukup begitu. Padahal kayak cuek tapi dalam hatinya iya makasih Pak kayak. Kalau papa sendiri ada nggak yang ya kita kan nggak tahu Pak ya, mungkin untuk saat ini Raka kegiatannya di dunia tenis kayak gitu. Kan nggak tahu mungkin ya 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin dia pengen mencoba di dunia lain. Untuk kedepannya sih sebenarnya apa namanya di bidang yang olahraga yang lain kayaknya karena dia sudah menekuni tenis kayaknya untuk lompat ke yang lain yang agak jauh agak susah. Iya. Kalau sekarang kan yang agak dekat ada satu tuh olahraga yang lagi rame juga kan padel kan. Iya betul. Mungkin gambarannya bakal ke sana kalau misalnya nanti diperlukan untuk pindah ininya karena lebih familiar dan lebih simple dari lebih sama dengan tenis ya maksudnya nggak beda jauh artinya bisa bermain di tenis bisa bermain di padel ya udah beberapa kali nyoba juga dia juga udah ya senang juga jadinya mainnya. Oh berarti udah nyobain padel Raka. Udah. Iya. Nanti Udah dilirik-lirik juga sama orang-orang untuk main di padel. Tapi kalau padel tuh ada kejurnasnya juga Pak atau Kalau yang untuk seniornya ada dan juniornya belum. Juniornya belum. Artinya nanti kalau juniornya nanti mulai ya kalau Raka ada kesempatan untuk sana bisa jadi dia yang jadi pendahulunya nanti di sana. Keren ya berarti atlet padel pertama dari Palembang bisa jadi gitu ya. Ya junior pertama kalau junior pertama nih tuh. Jadi sahabat Kava mau apapun cita-cita kita ya mau di bidang olahraga, di bidang musik, di bidang apapun itu ya pasti ada sosok-sosok yang berperan penting ya. Yang terutama itu orang tua kita ya karena kan ya support mereka juga yang bantu kita bisa mengakses ke dunia hobi kita gitu kan karena kalau nggak ada mereka juga kita nggak bisa tersalurkan kayak gitu. Ini mungkin kalau harap ke Raka deh terakhir harapan Raka buat mungkin dunia atletik pokoknya dunia olahraga Indonesia lah kayak gitu ya. Apa yang Raka harapin dan pencapaian apa yang pengen Raka capai gitu. Raka sih pencapaiannya mau sampai masuk timnas Indonesia. Amin deh. Terus buat dunia olahraga Indonesia apa yang Raka harapin? Ya biar semuanya bisa sukses. Amin. Berarti ini tujuan selanjutnya itu tim nasional tenis lapangan ya? Itu kalau ke situ berapa lama butuh waktu berapa lama Pak? Kalau untuk tim nasional itu yang tadi Pak di kelompok umur tadi 10, 12, 14, 16, 18 tim nasional itu biasanya ada di kelompok mulai di 12 di setiap kelompok umur yang akan bermain di mewakili Indonesia diseleksi. Nah mereka ini punya peringkat nasional Pak. Jadi setiap bermain di kelompok umur ikut ke Jurnas ada poin yang mereka kumpulkan. Nah itu diperingkatkan dari sekian ratus anak-anak diperingkatkan. Biasanya yang dipanggil seleksi itu peringkat 1 sampai 10, 1 sampai 12, 1 sampai 16. Mereka dipanggil seleksi berkumpul di Jakarta. Seleksi diambil 3 orang, 2 orang gitu. Berarti ini Raka udah
sampai ke tahap itu atau akan menuju tahap itu deh? Sekarang dia kan main di kelompok 10 Pak. 10 dia belum ada seleksi tim nasional. Oke. Tapi untuk peringkat nasionalnya Raka sekarang di kelompok 10 di Agustus kemarin Raka alhamdulillah udah di peringkat 3 nasional. Keren loh, berarti bisa digadang-gadang atlet nasional banget Iya, nih. jadi kalau ya. kemarin kalau kelompok 10 ada seleksi nasional, Raka udah bisa dipanggil. Iya, tapi mungkin belum ada. Di 12 kebetulan kemarin yang di seri di Depok dan Karawang, dia udah mencoba kelompok 12. Dia udah berani naik kelas dia. Walaupun umurnya belum masuk, Tapi boleh naik. boleh ikut, Nah, jadi kemarin Raka udah coba naik di Depok, dia untuk gandanya masuk di semifinal, dan di Karawang ganda dan tunggal 2 seri dia sampai di quarter final semua, per 8 semua. Wah, mantap ya. Berarti ya one step closer lah buat Iya, menuju timnas ya Raka ya. Ya, sahabat Kapa, pokoknya kita doain terus apapun nanti kegiatan Raka ya, dan papa mamanya semoga Amin. Allah lindungi, Allah jaga, dan Amin. juga semoga sukses dan meraih hasil terbaik ya selama pertandingannya, baik itu di Palembang maupun di luar daerah Palembang ya. Papa Raka, terima kasih untuk kesempatannya Makasih. hadir hari ini. Sama-sama, ya. Pak. Semoga sehat selalu. Amin. Sebagai closing, Raka mungkin satu kata buat sahabat Kava di rumah. Oke. Lihat kamera. Atau ada kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Di kamera. Oh ya. Ini juga bang. Apa aja. Papa aja. Papa aja. Diwakili Papa. Oh, Papa, kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata hari ini mungkin buat teman-teman Alifa semua, anak-anak semua, tetap semangat, apapun bidangnya, dan yang utama jangan lupa sholat, walaupun kegiatannya padat, jangan lupa belajar juga dan berbakti kepada orang tua. Itu aja. Oke, terima kasih Papa Raka ya. Sama-sama, Pak. Itulah dia sahabat Kava, perbincangan kita sama Raka dan Papa ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya dengan tamu-tamu yang sangat luar biasa dan prestasi-prestasi yang luar biasa. Sampai jumpa. Dadah.